Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat pagi, Bu. Jadi saya harap semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi ini pertemuan pertama kita di kelas ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Igusti Agung Ayu Gita Pritanti Dinar. Hari ini saya akan mengampu di mata kuliah Hukum Perdata Internasional dalam perkuliahan Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Jadi saya mohon karena absensi sudah saya upload di LMS, bisa diakses sekarang untuk absensi. Sudah bisa diakses? Sudah, Ibu. Sudah bisa ya? Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai perkuliahan yang pertama ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Akan dibagi menjadi 6 bagian, itu tercakup dalam 14 kali pertemuan. Yang pertama itu pengertian sejarah dan teori dasar hukum perdata internasional. Yang kedua, titik pertalian dalam hukum perdata internasional. Kemudian pengertian dan kasus tertiban umum. Yang keempat, teori dan kasus Renvoy dalam hukum perdata internasional. Kemudian masalah penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional. Dan terakhir, pilihan hukum dan asas timbal balik dalam hukum perdata internasional. Jadi untuk singkat waktu, saya bisa langsung mulai. Ya, jadi sebagai terlihat di layar kita, ini sudah terlihat semua saudara-saudara? Sudah, Ibu. Sudah ya. Jadi memang ada, ya terima kasih. Jadi memang banyak sekali peristiwa kegiatan aktivitas yang bersifat lintas batas negara yang semakin meningkat di era globalisasi, terutama juga di Bali kita sebagai tempat untuk datangnya berbagai aktivitas internasional. Tidak hanya menjadi bagian dari hukum internasional publik, tapi juga hukum internasional itu sendiri privat yang selanjutnya disebut nanti dengan hukum perdata internasional. Di sini ada anggapan bahwa bidang hukum mengatur juga masalah-masalah di luar hukum perdataan. Mengapa bidang hukum ini disebut sebagai hukum perdata internasional? Sebenarnya apakah itu hukum perdata internasional? Jadi dapat ditelusuri balik, nanti akan ada sejarah di bagian kedua setelah ini. Yang perkembangan HPI ini sendiri, ini saya singkat ya, hukum perdata internasional menjadi HPI dari Eropa daratan dan kemudian setelah sekian tahun berjalan masuk ke Indonesia, kemudian diterjemahkan dengan berbagai istilah, yaitu ada International Private Right dari Belanda, Internationalist Private Right dari Jerman, dan lain sebagainya. Itu sudah ada di slide, silakan saudara-saudara untuk lihat. Disebut juga ada conflict of law atau hukum perdata internasional, adalah bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara di dalamnya atau berbagai sengketa yang mengandung fakta-fakta relevan yang menunjukkan perkaitan dengan suatu sistem hukum yang lain, baik karena aspek teritorial maupun aspek-aspek subjek hukumnya nasional yang berlainan. Ini yang akhirnya nanti akan menjadi konflik. Dan nanti akan saya berikan contoh, misalnya seorang warga negara Indonesia menikah dengan seorang warga negara Jepang. Pernikahannya dilakukan sebut saja di Tokyo, dan karena salah satu pihak ternyata masih terikat pada suatu perkawinan lain yang sudah ada, sebut saja yang dari Tokyo misalnya, yang dari Jepang, warga negara Jepang masih terikat pernikahan dengan pernikahan sebelumnya, maka pihak itu dianggap telah melakukan poligami dan pihak lain akan mengajukan gugatan perceraian. Kita bisa pilih misalnya pengadilan Indonesia itu di Jakarta, misalnya seperti itu. Dengan adanya dua kewarganegaraan, maka akan menjadi hukum perdata internasional. Kira-kira sampai sini paham ya? Terima kasih. Kemudian Profesor Sunaryati Hartono berpandangan bahwa HPI mengatur setiap peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing baik di bidang peristiwa hukum publik maupun hukum privat. Karena inti dari HPI adalah pergaulan hidup dari masyarakat internasional itu sendiri. Maka sebenarnya HPI dapat disebut sebagai hukum pergaulan internasional. Sebelum saya lanjutkan, saya akan lemparkan pertanyaan
Sampai sini kira-kira saudara-saudara tahu tidak perbedaan antara hukum internasional dan hukum perdata internasional? Silakan, ada yang bisa? Saya Bu. Ya baik, silakan. Izin menjawab Bu. Pengertian Ya, hukum silakan. internasional menurut J.D. Stark adalah sistem hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan yang biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Oleh karena itu, umumnya mengatur hukum internasional itu mengatur hubungan antar negara dan mencakup juga aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi institusi atau organisasi internasional, hubungan satu sama lain, dan hubungan lembaga tersebut dengan negara serta individu, dan aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan individu dan entitas non-negara, karena individu dan entitas tersebut menjadi perhatian masyarakat internasional. Segitu Bu. Ya, jadi Mia tadi menjelaskan perbedaan pengertian ya, intinya hukum internasional memang memiliki perbedaan dengan hukum perdata internasional. Jadi kalau hukum internasional lebih kepada hubungan antar negara, sedangkan hukum perdata internasional lebih kepada hubungan privat begitu. Terima kasih Mia. Jadi sekarang kita lanjutkan kembali. Jadi saya berasumsi saudara-saudara sudah sedikit tidaknya paham mengenai perbedaan antara hukum internasional dan hukum perdata internasional, walaupun nanti ada berbagai penjelasan berikutnya yang membuat hukum perdata internasional semakin berkembang. Baik, kita menyambung pada ruang lingkup hukum perdata internasional, itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, hukum perdata internasional yang berarti yang tersempit, hanya terbatas pada masalah hukum yang dilakukan. Di sini yang dibahas hanyalah masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum yang harus diberlakukan. Hal lain yang berkenaan dengan kompetensi hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan tidak termasuk dalam bidang HPI, dan ini dianut oleh negara Jerman dan Belanda. Kemudian yang kedua, HPI, hukum perdata internasional dalam artian choice of law dan choice of jurisdiction, itu lebih luas lagi. Menurut sistem ini, HPI tidak hanya terbatas pada persoalan conflict of law, tepatnya choice of law, tetapi termasuk pula persoalan conflict of jurisdiction. Jadi memang ini lebih luas, tidak hanya konfliknya saja, tapi jurisdiction-nya, kewenangannya juga menjadi problematika di sini, yakni persoalan yang bertalian dengan kompetensi atau kewenangan hakim. Jadi HPI tidak hanya menyangkut masalah hukum yang diberlakukan, tetapi hakim manakah saja yang berwenang. Dan ini sistem ini dianut oleh Inggris, Amerika, dan beberapa negara-negara Anglo-Saxon lainnya. Kemudian selanjutnya, choice of law dan choice of jurisdiction, dan ditambah lagi condition des intragers yang lebih luas lagi dari sebelumnya. Dalam sistem HPI ini tidak hanya menyangkut persoalan pilihan hukum dan pilihan forum atau hakim, tapi juga menyangkut status orang asing. Tadi yang saya sempat rasanya berikan contoh sedikit. Sistem semacam ini dikenal di negara Latin, yaitu Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan lainnya. Dan yang terakhir adalah yang paling luas cakupannya adalah sistem HPI yang mencakup choice of law, choice of jurisdiction, condition des intragers, dan nationalite. Menurut sistem ini, HPI menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan forum, hakim, status orang asing, dan juga yang paling penting adalah kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan ini menyangkut persoalan tentang cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan. Sistem yang sangat luas ini dikenal di Prancis dan juga dianut oleh beberapa kebanyakan dari penulis-penulis dari hukum perdata internasional. Kita masuk pada materi manfaat HPI dalam penyelesaian beberapa persoalan-persoalan hukum ya. Sebenarnya banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang ada yang melintasi bangsa selama ini, dan memang cukup pelik dan
susah untuk diselesaikan, namun bukan berarti tidak ada solusi untuk itu. Maka dari itu terbentuklah hukum perdata internasional ini. Apabila secara teoritis semua pengetahuan HPI seakan-akan menyajikan berbagai teori dan atau metode pendekatan berbeda untuk menjawab berbagai persoalan hukum perdata mengandung unsur asing, maka terdapat metode-metode yang pertama dianut digunakan secara konsisten dan konsekuen, yang kemudian menjadi hukum positif di negara yang bersangkutan. Yang kedua, dikombinasikan dalam suatu argumen yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tujuan tertentu. Ada yang menggunakan metode dan pola bergantian bergantung dari kebutuhan, dari dorongan untuk memberikan keadilan dan kewajaran dari putusan hukum yang akan diputuskan. Kemudian ada dimodifikasi, mengembangkan menjadi metode-metode pendekatan baru, tetap sesuai dengan kebutuhan dari problematika yang sedang diperiksa. Ada beberapa masalah-masalah, sebenarnya masalah inti, masalah pokok, yaitu yang pertama dalam HPI, hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang, hukum manakah yang harus dilakukan, dan sejauh mana pengadilan memperhatikan pengakuan putusan-putusan hukum asing atau mengakui hak yang terbit berdasarkan hukum atau putusan pengadilan asing. Dan kita kembali pada pembedaan yang dibedakan oleh choice of law tadi. Baik, kita masuk kepada sejarah. Sejarah dari hukum perdata internasional dianggap sebagai hukum yang dinamis ya, karena selalu mengikuti perkembangan dunia internasional yang terus berkembang, yang sangat fleksibel, yang menyesuaikan diri pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern. Namun HP ini tidak dianggap sebagai bidang hukum baru yang tumbuh di abad ke-20, namun memang sudah jauh-jauh sebelumnya sudah ada, di mana dimulai dari abad ke-6, yaitu masa pertumbuhan asas persona, pertumbuhan asas teritorial, yaitu abad 11 sampai 12 Masehi, yaitu pertumbuhannya di Eropa Utara. Kemudian ada perkembangan teori statuta di Italia, itu abad 13 dan 15 Masehi. Dengan semakin meningkatnya intensitas perdagangan antar kota di Italia, ternyata asas teritorial dalam arti keterikatan karena tempat tinggal di wilayah suatu kota tertentu ditinjau kembali. Misalnya, seorang warga kota Bologna yang berada di Florence mengadakan perjanjian kemudian di Florence. Jadi, dengan adanya perjanjian jual beli itu, mulai berkembanglah teori-teori ini. Ada beberapa asas HPI yang tumbuh dan berkembang pada masa kini, dan asas HPI ini sangat penting ya, karena dijadikan pedoman acuan dari hakim-hakim seluruh dunia untuk memutus suatu perkara yang terkait dengan hukum perdata internasional. Yang pertama itu asas lex recite, ini yang paling sering digunakan, yang berarti perkara yang menyangkut benda-benda yang tidak bergerak tunduk pada hukum dari di mana benda itu berada terletak. Benda tidak bergerak itu maksudnya adalah tanah. Jadi di mana ada sengketa, objek sengketanya ada di mana, kita menggunakan asas lex recite. Kemudian asas lex domicile yang menetapkan bahwa hak dan kewajiban perseorangan harus diatur oleh hukum dari tempat seorang berkediaman tetap. Yang menjadi persoalan dalam hukum Romawi kedudukan seorang dapat dikaitkan dengan dua titik taut. Untuk titik taut primer dan sekunder itu nanti ada di pertemuan berikutnya, mungkin tidak hari ini, yaitu ada kewarganegaraan yang dapat tentukan karena tempat orang tua, ayah, ibu, atau domisili sebagai komunitas yang telah dipilih seseorang sebagai tempat kediaman tetap.
perbedaan titik taut ini menyebabkan adanya persoalan tentang hukum mana yang harus digunakan. Kemudian yang ketiga ada asas lex loci contractus yang menetapkan bahwa terdapat perjanjian-perjanjian yang berlaku dari tempat pembuatan perjanjian tersebut. Untuk teori-teori dasar dari HPI, kita mulai pada teori statuta modern. Teori ini berusaha memperluas klasifikasi statuta realia, personalia, dan mixta ke dalam seluruh sistem pemikiran HPI. Maksudnya persoalan HPI hendaknya dikualifikasikan terlebih dahulu pokok perkaranya ke dalam kategori persoalan real tentang benda atau persoalan personal tentang status hukum dari subjek hukum. Jadi berdasarkan cara pemikiran itu, teori ini kemudian menyimpulkan bahwa untuk perkara-perkara HPI yang menyangkut benda atau perbuatan hukum, maka berlaku hukum dari tempat yang berkaitan dengan benda atau perbuatan itu. Yang menyangkut orang atau subjek hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum personal dari orang tersebut tanpa memperhatikan di mana perkara diajukan. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ada pertanyaan untuk saudara-saudara. Kira-kira saudara bisa tidak menjelaskan apa yang menjadi sebenarnya masalah pokok dari HPI ini sendiri? Ya, silakan Ngurah Dwika. Ya baik Bu, izin Bu, pelajarannya cukup menarik. Hari ini kita membahas tentang hukum perdata internasional. Jadi tadi juga sudah Ibu jelaskan mengenai pokok-pokok permasalahan dari hukum perdata internasional yang kiranya yang saya pahami juga ditampilkan dalam slide yang Ibu berikan, yaitu mengenai masalah pokok dari hukum perdata nasional. Saya tangkap ada tiga poin. Nah, yang pertama nih, hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur asing gitu. Nah, yang kedua yaitu hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengandung unsur-unsur asing. Dan yang terakhir, bila mana atau sejauh mana suatu peradilan harus memperhatikan atau mengakui hak-hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum atau putusan hukum asing. Jadi memang pada poinnya yang menjadi kesulitan adalah ada dua negara yang terlibat. Jadi itu menjadi pokok permasalahan utama. Mungkin seperti ini Kak yang bisa Tiang sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dwika. Jadi saya senang sekali ya saudara-saudara mengikuti, jadi tidak mengantuk hari ini. Untuk perkuliahan ini memang perkuliahan sejarah itu biasanya membuat kita terlelap, tapi hari ini saya bersyukur semuanya menyimak dan paham. Masalah-masalah pokok tadi sudah dijelaskan oleh Dwika, dijelaskan sekali lagi masalah-masalah intinya sebenarnya apa. Memang cukup pelik untuk para hakim menentukan apakah betul hakim berwenang, apakah kompetensinya betul di negara tersebut ataukah tidak. Baik, kita lanjutkan dengan, tapi saya rasa waktunya sudah mau habis, jadi untuk hari ini saya cukupkan dulu sampai sini, saudara-saudara. Kita lanjutkan pertemuan untuk minggu depan. Saya harap absensinya sudah ini semua ya, sudah diakses semua ya. Sudah? Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya juga ada sematkan tugas di dalam LMS. Silahkan dicek untuk tugas-tugasnya. Saya masukkan ada beberapa kasus imajiner. Nanti silahkan dipilih dan ditentukan hukum mana yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang sedang dihadapi di kasus imajiner tersebut. Jadi saudara-saudara, saya akhiri hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh nanti temui saya di ruangan saya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih dan selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, adik-adik.